MDXC sing lazismu apa malih ya sing rumah sakit ya sing panti asuhan nggih lembaga pendidikan kalau semuanya menikah orang bapak saudara ibu kalau merasakan saja di antara yang membuat Muhammadiyah terus berkembang itu adalah menggembirakan umat untuk beramal soleh. Maka tema kita ini menggembirakan dakwah dan amal soleh. Kok istilahnya menggembirakan? Itu istilah Al-Quran. Coba nanti kita buka misalnya yang paling populer ayat itu wabasyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada wabasyir. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyir. Ada lagi biasanya bahkan dipakai untuk menutup pidato dalam surah As-Saff ayat 13 itu. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu Al-Quran. As-Saff ayat 13. Jadi pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang iman. Wa basyir. Ada lagi dalam surah Al-Hajj itu ayat 34. Wa basyiril mu'minin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Siapa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah bergetarlah hati. Al-mu'minin, tunduk patuh. Basyir, gembirakan. Maka dari dulu memang temanya sederhana. Muhammadiyah itu menggembirakan zakat, menggembirakan infak, menggembirakan wakaf, menggembirakan perkaderan, menggembirakan apapun yang semua itu menggembirakan amal soleh. Oleh karena itu, saya maksud yang pertama dakwah itu. Memang dakwah itu semestinya menggembirakan. Walaupun nanti kalau kita baca banyak ayat itu, ya memang Nabi itu memberi kabar gembira di satu sisi, tapi juga memberi peringatan. Nek kalau sebut ngeyong-yongi, ngeyong, medeni. Ini pun nama dari tok, tapi nggak ada. Jangan ketok, nggak ada. Memang harus seimbang. Maka ada apa ya nasihatnya? Sederhana tapi tidak mudah. Ini saya mengutip dari Ustaz bin Hadi Al-Marhum. Dakwah itu menggembirakan. Dikutip dari kisah Mu'adz bin Jabal dan para sahabatnya ketika akan dakwah ke Yaman itu kan dibekali dengan nasihat. Nasihatnya sangat masyhur ini. Basyiru wala tunafiru. Jadikan orang-orang itu gembira dengan Islam. Jangan dibuat lari. Maksudnya, mungkin orang Yaman waktu itu kan masih agak asing ketika Mu'adz bin Jabal. Jadi dibuat gembira. Oh begitu. Kami malah dulu. Yang kedua apa? Yasiru wala tukasiru, digawe gampang. Ojo tinggalnya. Basyiru wala tukasiru. Memang dakwah itu harus menggembirakan. Jika ada nasihat untuk keseimbangan itu, Ustaz Bilal mengatakan, saya nggak dakwah keras banget. Diceritain, kok begini. Nek sensitif, kalau butuh apa-apa itu, apa-apa itu, jelas hukum. Saya ngantuk ini kan jadi orang keras-keras banget, apa-apa itu haram itu disini. Ya sebut bahwa haram harus dikatakan haram, iya. Tapi cara menyampaikan oleh untuk dakwah, ojo keras banget. Jadi lembut, ya ojo di apa-apa itu. Ini jadi harus terang. Itu dakwah yang bergembira. Kemudian amal soleh. Jadi saya patut di awal tadi menggembirakan itu sudah menjadi apa? Trademark Muhammadiyah. Maka kalau muktamar
itu ada rombongan penggembira ada itu. Sing musyawarah kalau sing dari penggembira kata penggembira ini. Jadi istilah penggembira kan saya istilah Muhammadiyah ya. Mungkin organisasi lain dengan istilah lain. Oh kali ini karena istilah-istilah yang kita kadang-kadang nggak tahu bahwa itu dari Muhammadiyah. Dan di Google dia juara apa. Mireng istilah kultum. Ini dari Muhammadiyah Pak awalnya. Bagaimana sebelum sholat tarawih ada tulisan dari wonten dari organisasi itu paham saya kamu. Saat ini kultum tentu bilang kantor atau orang kultum itu pemahaman biasa. Rakyatan bahwa ini sangat pelurusan apa yang fenomenalis Ka'bah ala kiblat. Sekarang kalau di pemenangan ada di HRD pada Saban rupiah daerah. Nah, kalau kita ingat dulu ketika ya Jawa Barat ini meluruskan sesuai dengan ilmu supaya mengarah langsung ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, itu bukan persoalan kita, gampang itu. Sekarang masih ada langgar yang bersejarah yang konon dulu diobong. Kalau sekarang kan pakai semua. Walaupun ya ada sebagian kecil yang masih itu kecil gak lupa, ini bakal salah, masa genteng-genteng itu nonton mas, nonton itu dulu di situ. Saya dulu datang ke masjid Al-Azhar Parjo, waktu itu udah sholat, banyak-banyak boleh masuk kalau. Tapi mantap, bukan kalau itu begitu nggak kalau itu. Terus istilah takjil itu yang membudayakan itu semua Muhammadiyah. Jadi kan ada ajilu takjilan. Begitu maghrib bersegeralah membatalkan puasa atau sholat berbuka. Itu takjil itu. Dulu atau iftar bersama lah, bukan puasa bersama. Dulu masih tahu kan itu. Karena ada yang sering akikoh, wis terus di sebelah nanti maghrib berdahar bareng-bareng di masjid. Lah rakyat ya sing belum saya tukang kue tak pokok gemukul itu. Lama-lama Sultan Hamengkubuwono kan juga tertarik beliau raja melu makhluk medus juga. Jadi membudaya. Sekarang seluruh Indonesia ada takjil bersama. Jadi ya memang dalam melaksanakan kalau dalam budaya silahkan kreatif. Nek kan kalau ibadah mangkok nggak boleh. Jadi pokoknya itu tasdid itu di situ. Tapi dalam muamalah duniawiah tasdid itu pembaharuan kreatif. Saya nggak tahu yang sekarang mulai istilah Jumat berkah itu sistem awal-awalnya gimana ngerti. Saat ini mau budaya atau masih juga. Dan pulau bahasa saya bagian itu lumayan pulau di rumah aja. Pria saya rutin malam Rebu kajian tafsir Al-Quran rutin itu malam Rebu pekan kedua, pekan keempat. Ini kok apa itu di pengajian anak tadi. Tadi sama tuan Pak KPK Kalsa. Umum itu secara masif. Dia pada seperti sayur mayur gratis. Jebul kasih rambut. Tapi tidak ada. Susu gratis, sayur mayur gratis. Kalau besok kasih matur. Itu saya gratis, saya ikut di bawah tinggi lucu. Saya di bawah, saya di bawah tumbas. Betul apa? Kalau teman gue itu enggak ada. Ada sayur gratis. Dan biasa nih ibu sih 2 orang tengah. Nggak sedikit, mundur ngobrol. Siapa tahu tutup pedagang itu. Dan kalau dari itu saya cukup gratis kafe. Besok ada kata cara tadi. Saya 2 liter masak, 2 liter masak. Itu orang ngomong. Kemarin ada dari masyarakat di Malaysia pengobatan gratis seperti di sini. Jadi itu menggembirakan, kata kuncinya menggembirakan. Sebelum pertama, kedua, ketiga, soal anak sih mari ini sayur itu, benar-benar kecil orang nanti tua-tua kebun. Kalau di Masjid Jogokarya, kalau saya nggak keliru, mungkin pernah beritahu, karena harga sayur itu satu, Masjid Jogokarya punya banyak kas. Lalu pergi mereka ke lereng-lereng petani dibeli dengan harga yang wajar. Jadi petani terbantu. Setelah terbeli, terjebak karya, itu kan membantu petani. Mungkin intinya yang ingin saya sampaikan bagaimana menggembirakan dakwah.
Kemudian menggembirakan amal soleh. Jadi ini Pak, kalau kita nanti mencoba mempelajari dalam Al-Quran, ya. Jadi, ada di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab 45-46. Muhammad Yani kan meneruskan misi risalah Rasulullah. Al-Ahzab 45-46. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi wa nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 3 di ayat 45 itu 3. Wahai nabi, kami mengutusmu untuk menjadi syahid, saksi. Yang kedua menjadi mubasysyiran, pembawa kabar gembira. Yang ketiga, wanadhira, pemberi peringatan. Bisa sampaikan. Jadi yang pembawa kabar gembira, tapi juga memberi peringatan. Di ayat 46, wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa siratan munira. Kamu juga menjadi pengajak wa da'iyan ila Allah, kepada agama Allah bi'idnihi, dengan izinnya. Dan wasirot sabuliro akan menjadi cahaya penerang. Nah, kemudian ada kalimat yang sama, wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang iman, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwa mereka akan menerima karunia yang besar dari Allah. Wa basyiril mu'minin, istilah penggembirakan itu bertebaran di dalam Al-Quran. Tentu yang diberi kabar gembira itu ya orang yang sabar, orang yang tunduk patuh, orang yang iman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya pengalaman kecil ini cerita tentang menggembirakan amal soleh. Dan kisah ini membuat ibu-ibu Aisyah di rumah saya itu banyak yang nangis. Nangis dan tersenyum. Saya ceritakan, orangnya masih hidup, tidak apa-apa mesti diceritakan pada kafe. Jadi waktu panggil Rasulullah itu maksudnya kelompok bermain Aisyah itu rumah, dulu rumahnya Pak Arfani Mahfud dan luas, karena beliau tidak ada putra keluarga, pokoknya dibakar kantor lembaga pendidikan. Di belakang itu pun orang-orang saat sekarang didirikan dipindah TK Aisyah dari lingkungan itu ke situ. Jadi ada 2 gedung yang luas. Yang ini saya ceritakan itu tenaga cleaning service. Ya, saya sebutkan apa? Namanya Bu Lastri. Niku putra kali 3 yang 2 itu di Jakarta, menempuh kuliah, ayahnya kerja di Jakarta. Itu pegawai Jakarta. Yang 1 sekarang masih di MI, ikut ibunya. Ini pisahan, bukan pisahan purko, pisahan panggonan. Ibu ini mata pencahayaan ini ngomong awal, pada bantu tukang bantu, kalau itu ibu boleh jadi tukang bantu, waktu bangun malam ada rakyatan satu-satu perempuan, betul itu. Tapi kok sudah jadi ini. Dan dia ini menjadi pembersih setiap pada sholat subuh, semua ngepel dan TK dan kelompok bermain. Dan tidak pernah lepas, kalau pas tidak sakit itu mesti sholat berjamaah di masjid, dilihat pasangan kita beserta anaknya. Apa yang membuat kamu? Gaji ini alit, keluar rata kedul makhluk, dengan ini kelompok bermain lemari ini saya kamar. Dan dalam situasi seperti itu nanti lagi ketua pimpinan cabang nangis, belum tidak dulu. Kalau untuk uang sana di pada ini terkandung atau ini, bok gaji keluar itu dipotong 1.000 wes gaji cilik jalur dipotong, gue infak tahun. Nah, saya share itu ke grup media. Memang ternyata ada orang besar itu yang sadaran infaknya paling kecil. Ada orang kecil itu hasilnya sedikit, kesadaran infaknya malah besar. Lalu saya pun dibanding gajinya sedikit besar sekali. Alhamdulillah pada itu cukup infak. Karena apa? Orang seperti beliau yang
kecil berjuang begitu hanya untuk anaknya bisa sekolah, kok yogi infak jalur sampai betul sanggup penggunaan saya itu betul sanggup tapi tetap bersikukuh, tetap itu karena apa? Setelah saya sering memahami, setiap pagi di masjid itu memang ada tutup begini. Kultum itu biar memang saya mengatakan kultum atau apapun di masjid itu kata kuncinya ya tadi seperti Rasulullah diberitahu ya ada basyiro, ada nadhiro, menggembirakan amal soleh. Sebab kalau tidak begitu, misalnya menggembirakan itu wong sing mau meragukan masjid, suwe-suwe batas meneng jadi nang masjid. Nek ono lho sing sok bali ini, sing mau sok nang masjid, kan sing ceramah niku kok nyala-nyala terus suwe-suwe kok gak mangkat lah. Makanya ya betul-betul harus hati-hati menggembirakan dakwah, menggembirakan amal soleh. Nah, Bapak, Bapak Ibu, dan Allah hormati, salah sini pun kalau badai matur ada di dalam berjuang, berdakwah, atau dalam kehidupan apapun, itu kita yakini pasti ada hambatan, pasti ada ujian, maka apalagi dalam dakwah ini. Kalau di dalam surah Luqman itu kan wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Beramar ma'ruflah, wasbir, tapi sabarlah. Sebab ujian itu kan inna dzalika setuhune sabar iku min azmil umur. Kalau perkara sing sangat penting. Nah, hari ini kita tadi berbicara kebesaran Muhammadiyah. Kita turun ke bawah, ternyata amal usaha si tebak tepis ya oke, sing hidup tidak, mati juga tidak banyak. Tapi apakah kemudian putus asa? Itu biarlah nanti jadi pemikiran. Mungkin ya banyaklah saya cerita inovasi-inovasi, misalnya kalau Purworejo saja Purworejo kita sebut tidak apa-apa. Bagaimana dulu SMP Bayan, paling besar itu juga sampai ada era kekosongan, muridnya sedikit. Masuklah beberapa orang, salah satunya ini Pak Darus dan teman-teman berjuang. Pak ini eksis balik. Jadi fluktuasi itu terjadi di mana pun. Pasti dibutuhkan orang tidak ada tokoh, tapi pemimpin sih bisa merekrut melakukan potensi-potensi. Kalau kemudian persoalan berkembang wis dimateni wae wis dialihfungsikan. Ya mungkin saja. Nanti itu saya kemana dan begini. Nah, kalau di karena kan SMP negeri banyak. Tapi saya sering masuk tren ya Pak ya. Kalau dari PAUD, SD trennya itu orang tua ini dasar itu kuat. Jadi begitu nanti tamat SD, orang ingin melanjutkan itu. Biasanya milih seperti atau pondok pesantren atau SMP plus atau kalau enggak SMP negeri trennya begitu. SMA juga begitu. Berapa banyak SMA yang tinggal anak promosi. Nah kalau kelompok Solo itu Widya itu kedua besar sekali sangat kosong. Ini itu sudah nggak ada dari perumahan. Jadi dia harus apa? Merubah cara berpikir atau paradigma berpikir. Sama bukan catatan menarik begini, itu sampai supaya tidak kelewatan. Sedikit, belum sampai. Saya ngajak berpikir ada, mungkin pernah menemukan, misalnya sih, ikan itu bersahabat dengan air. Bahkan ikan tidak bisa hidup tanpa air. Tapi air pula yang merebus ikan. Membuat ikan mati. Itu mati dari itu kan pikiran kita begitu. Daun bersahabat dengan angin. Dalam Al-Quran ada wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami utus angin untuk mengawetkan tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan hembusan angin bertemulah serbuk sari dan putih. Jadi daun bersahabat dengan
angin. Tapi angin itu yang membuat daun rontok. Itu pikiran pertama. Yang kedua, manungsa cinekto saking tanah. Nah, akhirnya menjuru kita juru lemak. Itu pikiran pertama. Rubah paradigma itu. Apa iya sih sing mateni iwak kuwi banyu? Yang membuat mati ada mengatakan airnya itu apa air? Apinya itu yang membuat panas sehingga dia meletus. Dulu pakai banyu kan ana bedane nek urip belum masalah. Tapi apa sih berpikir bukan api yang membuat ikan mati. Jadi penungso satu rumit dulu dibunuh saya. Beda di sini. Iya. Itu pemikiran. Jadi ojo dulu menyalahkan ini si maraknya yang gagal. Ini si maraknya mati iwak ini banyu. Yang kedua berpikir bukan air. Apa? Api. Saya berpikir bukan api. Menungso si maraknya mati. Apa nasi ibu-ibu masak itu iwaknya belum boleh kan dan lalu diurut nanya ini bodoh jadinya terus mati. Daud bersahabat dengan angin yang menggugurkan daun angin menurut dia. Bukan cakrawala pemikiran, bukan soal anginnya, karena memang sudah saatnya bahwa mungkin nanti fatarahu musfarran tsumma yakunu hutaman wis kuning alun yo gugur nek wonten boten sing gurung kuning yo ibu. Si orang berpikir angin yang membuat bukan pancen itu saat itu benar itu. Sisi mana orang, sing marake kuwi mati dia menungso, kok menungso? Awak iki yo bukan saksi ora mbak, makan pedus. Menungso meneh. Ini namanya kita tidak memfonis yang membuat saya gagal pasti ini, yang membuat mati diri. Yang ketiga apa tadi manusia dengan tanah. Yang membuat dia dikubur di bawah tanah bukan tanahnya yang berbenda, ya karena mati. Kalau nggak mati ya dia tidak dikubur, kan gitu. Bahkan tanah itu menjadi tempat terbaik, tidak tahu kalau di tanah. Nah, jadi merubah pola pikir untuk kemudian menggapai kesuksesan. Jangan putus asa. Ya kalau kita berbicara soal maaf ini 5 menit lagi soal putus asa saya pernah sampaikan seolah-olah ada nabi itu yang seolah-olah putus asa. Apa? Sinten bersama Nabi Nuh sudah berapa ratusan tahun di Al-Quran itu dan kemudian umatnya itu tidak iman-iman juga, tapi beliau yakin dengan membuat perahu karena suatu saat Allah akan memberikan anak. Ketika kemudian tanda-tanda akan datang banjir itu, Bapak Ibu waos mangke wonten ing surah Nuh ayat 6 itu doanya itu ngeri. Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dajjal. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu orang pun orang kafir di muka bumi ini. Jadi pokoknya film kafir sing munggah kapal iki kudu sing iman kabeh. Ayat 26 surah Nuh, Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dajjal. Jangan engkau sisakan satu orang pun kafir di muka bumi. Ayat 27, innaka in tadarhum tudillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafar. Kalau kau sisakan satu orang saja, nanti akan turun-temurun dan akan mengajak orang lain sesat. Nah kemudian ketika Nuh berdoa begini, niki kita lihat sekarang kita betul-betul berdiri ke Allah. Saat ini kafir pakai boga ini bukan berarti itu tidak dikabulkan ya, itu manusiawi. Sebagaimana ketika putra pun piyambak dipun kermaken itu ya Rabb, innahu min ahli ibu, inna ibni min ahli, anak saya itu mengapa engkau tenggelamkan? Allah jawab dalam surah Hud 54 itu, innahu laisa min ahlika. Nek salah itu, oh ya anakmu, nek tidak termasuk keluarga, karena tidak iman. Jadi Nabi Nuh ngersakake jangan sisakan satupun orang yang kafir. Tapi ketika anak sendiri itu tenggelamkan, yo protes, gimana aku mulai bersama? Ini manusia. Yang kedua Yunus.
Kalau di dalam surah Hud itu disebutkan Wadhanun irja'aba mughadiban. Ingatlah ketika Yunus pergi meninggalkan mereka dengan marah. Jadi kalau ngatur dakwah dilecehkan, dakwah orang di rumah aja akhir. Ini pun Nabi Yunus itu susu ya. Dalam tanda kutip seolah-olah untung juga tinggal ya. Nah, riwayat buat sepeninggal beliau justru umatnya itu jadi mukmin saja. Dan Allah menguji kemudian ya, di lautan giliran ataupun dia harus dimasukkan ke laut, dimakan ikan, dan dalam kegelapan dia berdoa itu yang berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kembali dari itu umatnya sudah iman. Jadi tidak boleh putus asa itu. Walaupun kadang-kadang nggak ngomong abang banget itu kalau matur dia murah orang bahwa dia buat menjawab ini. Kita ini mendapatkan apapun kebaikan, lihat juga kadang-kadang itu rodo, nopo. Saya orang matur rodo untuk ya, bukan itu rodo atau teman-teman, tapi tidak boleh putus asa. Satu sambung itu beliau, itu bapak. Intinya begini, kalau di dalam dokumen-dokumen yang dari waktu ke waktu itu Muhammadiyah tidak pernah ada ceritanya Muhammadiyah dibekukan, tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu kemudian dibubarkan. Sejak zaman Hindia Belanda, zaman Jepang sampai zaman Republik ganti kabinet, Muhammadiyah tetap eksis, diakui manfaatnya untuk bangsa. Memang ada satu sejarah mungkin bapak-bapak itu di era tahun 50-an 59 itu, ketika PKI itu mengurusi pemerintah untuk kemudian membubarkan Masyumi dan berhasil. Itu ada menurut Mbak Sindar Tamimi, Yojo HMI Muhammadiyah dibubarkan sih ada ini. Tapi kebijakan Allah mengendaki tidak terjadi. Malah si Yojo ini akhirnya dibubarkan dewi Allah. Karena ketika menugas. Jadi kalau fenomena sekarang ada ormas-ormas dibubar-bubarkan itu bagian dari pergulatan politik dan ideologi yang kita tidak usah gumun soal seperti ini. Tetapi Muhammadiyah adalah tempat di mana kita berdakwah, beramal soleh, dan di tangan kita pula tanggung jawab untuk membesarkan Muhammadiyah, meraih kehidupan bahagia fil akhirah fi jannatil na'im berdasarkan apa yang kita lakukan di Muhammadiyah. Mungkin-mungkin terus ada istiqomah, ada kita berjuang ibadah nanti teman akidah itu di luar kecil market kita bimbing anak-anak kita, generasi penerus kita betul-betul menjadi anak yang tidak hanya taat ibadah, kuat akidah, budi pekerti lurus, tapi juga unggul ilmunya. Karena janji Allah yang akan ditinggikan derajatnya selain iman adalah orang yang berilmu. Ngaten bapak-bapak ibu-ibu dilewat kekirangan menurut Pakistani. Hatta Allah wa iyyakum asma'in wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah telah ditutup atau perluan pengumuman atau ada banyak cara. Oke Pak. Kalau akhirat sudah tidak sama dengan dunia. Kalau ada juga sehari di dunia sama dengan berapa? 1000 tahun. Kembali 1000 tahun di dunia sama dengan satu hari ini. Tapi kalau sama-sama di dunia ashabul kahfi ini kan jadi perdebatan hidup di masa siapa?
ada mantan di masa Musa, di masa Ibrahim. Itu perhitungan tahun Samsiah dan Komariah sudah ada. Jadi perhitungan tahun dengan memanfaatkan peredaran matahari dan menghitung dengan peredaran bulan itu satu water. Sehingga yang saya tahu tidak ada istilah para ulama memaknai salah taminat di sini 300 itu yang dimaksud 300 menurut perhitungan tahun Samsiah. Sementara wasda itu bisa ditambah 9 kalau dihitung dengan perhitungan tahun Komariah. Jadi di Ashabul Kahfi dan di era sekarang menurut apa yang saya tahu ya sama, betul-betul 300 tahun atau 309 tahun. Tapi mereka merasa hanya pagi masuk, sore bangun. Jadi memang di antara keajaiban dari Allah. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu isinya sesuatu yang menakjubkan semua. Nek malam Jumat, kemudian saya katakan sama surah Al-Kahfi. Itu kan ada 4 kisah. 1 kisah tentang bertemunya Musa dan Khidir. 2 kisah tentang Ashabul Kahfi. Di kali-kali ini nek cara istilah saya mistis kabeh, tim mengalar aneh. Ono bocah rasalah dipateni. Ada orang dhewe sing melu Nabi Musa, protes bocah rasalah dipateni. Apa janjine ora kemosak. Api-api perahu laku dibolongi. Bukan orang ditemukan. Orang sing menyambut tidak punya bekal, kita membantu mendirikan dinding. Musa boleh jalur upah dengan dinding kopek. Di bawah dinding itu ada kanzun, ada harta emas milik orang tuanya dan seterusnya. Terus Ya'juj Ma'juj dan Dzulqarnain itu juga penjelasannya panjang. Sehingga kalau tentang tertidur selama 300 atau 309 tahun, bagi kita sesuatu yang aneh luar biasa, bagi Allah itu sesuatu yang mudah-mudah saja. Pertanyaannya tadi sami atau bukan dan gimana? Sami Pak, ya tahunnya ya sama, perhitungan tahunnya sama. Tapi ini kan saya cenderung yang ada akhirat tentu saja kita lakukan jelaskan kita apa dengan itu. Ya kan? Saya merupakan kasar kepada Ustaz dari atas ilmunya. Bapak Ibu sama kajian lagi masih terus selalu sedikit informasi dari media penyelenggara. Yang pertama yaitu infak hari ini terkumpul sejumlah Rp1.732.000. Alhamdulillah. Yang kedua, hari Ahad tanggal 22 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 November tahun 2023 Masehi. Insyaallah kajian Ahad pagi akan diisi oleh beliau Ustaz Haji Saifuddin dari Keraton Mandala. Kemudian yang ketiga, apresiasi jamaah. Yang pertama bagi Ibu Sri Yubayian Sutarjo dengan nomor 100100156. Kemudian yang kedua, atas nama Nela Febriastuti Suseno dari SD Muhammadiyah Sutarjo. Untuk pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Mansur SPD. Kepada beliau kami persilakan.